Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, marhaban ya marhab. Ya Ramadan, doa saya di penghujung bulan Ramadan ini jenengan semua tutuk nek poso, kita bisa menjumpai Lebaran dan kita bisa saling memaafkan dan kembali ke fitri. Terutama semoga kita semua lebih baik lagi lur, karena Lebaran tahun ini kita sudah terbebas dari corona, sudah normal kembali dan kita sudah bisa melaksanakan sholat taraweh berjamaah dan semoga hikmat dari Lebaran atau Idul Fitri yang sebentar lagi ini akan lebih kusuk ataupun lebih baik lagi untuk kita semua. Dan doa saya untuk dulur-dulur yang sekarang lagi mudik lur, menempuh perjalanan dari perantauan ataupun dari kampung yang baru untuk anjang sana dan silaturahmi ke keluarga di kampung lama asal usul. Saya doakan hati-hati di jalan dan juga jaga keamanan masing-masing, saling menjaga sesama pemudik dan juga saling mengamati dari tindak-tindak kejahatan yang tidak bertanggung jawab lur. Semoga selamat sampai kampung dan bisa bertemu dengan saudara-saudara dan teman-teman lama di kampung, dan akhirnya kebahagiaan itu tercipta dan nanti ketika kembali ke kampung rantau atau di kampung yang baru ada perasaan lega dan kebahagiaan dan berita baik yang dibawa dari kampung. Dulur sebangsa setanah air, saat ini banyak pertanyaan. Kalau dulu awal-awal PPCI kita dirikan banyak pertanyaan, tapi kalau sekarang ini beda. Kalau sekarang ini malah banyak keluhan. Pada zaman dulu pertanyaan yang sering disampaikan, porang itu macam mana. Jadi bentuk visual porang otomatis kami mencari sumber-sumber foto-foto dan kami pergi ke ladang ataupun ke hutan untuk mencari contoh dari bentuk belangnya, pembeda antara suwek, walur, iles-iles dan juga porang. Itu banyak video-video saya, jejak digitalnya ada, baik itu di IG, di YouTube maupun di Facebook. Itu waktu itu belum ada TikTok waktu itu. Jadi kita jejak digitalnya ada, kita memberikan pembimbingan atau pelajaran yaitu antara perbedaan, mulai dari perbedaan umbi. Jadi waktu itu umbi porang itu serapnya macam mana, ada kristalnya misalnya. Umbi porang ada kristalnya. Terus umbi porang itu cenderung seperti ada karetnya itu, glugumanan yang keluar itu. Atau seperti pentil yang lentur itu. Terus kalau umbi dari wiles-wiles itu warnanya putih, cenderung putih bersih seperti bengkuang atau besusu. Terus kalau umbi dari suwek itu cenderung berserat, tetapi seratnya agak halus sedikit. Kalau walur itu umbinya berserat, tapi seratnya kasar dan cenderung banyak kadar airnya, atau kalau dibelah itu keluar airnya semacam air gitu. Dan diantara ketiga umbi itu, kalau umbi porang nggak ada tunasnya atau tunas tunggal seperti itu. Kalau umbi walur itu bertunas ganda atau banyak calon tunas-tunas di sekeliling umbi itu. Begitu juga walur juga banyak tunas-tunasnya. Kalau
iles-iles jelas beda, warnanya putih dan halus, tetapi juga berkembang biak dari banyak tunas. Itu pembedanya. Kalau porang istimewanya tunas tunggal kan gitu. Untuk batangnya, batang itu juga waktu itu kita sampaikan secara visual mulai dari umbi batang. Kalau batang porang waktu itu pertanyaan-pertanyaan, batang porang itu seperti apa? Ciri khas batang porang, satu, halus dan warnanya hijau botol. Belang-belang ada panunya, ada yang cenderung agak bergaris. Ada agak bergaris. Jadi agak bergaris ke atas itu kalau porang. Halus, hijau botol, dan panunya itu cenderung warnanya agak krem, agak seperti silver gitu. Itu porang. Kalau batang iles-iles warnanya hitam. Ada 3 warna, hitam, coklat, dan cenderung krem. Itu iles-iles. Jadi iles-iles warna juga halus tapi warnanya jelas beda karena hitam. Tetapi untuk porang juga ada yang black konjac atau porang hitam, itu warnanya hampir sama. Jadi ada juga porang yang berbatang hitam. Jadi ada 2, berbatang hijau dan berbatang hitam untuk porang. Untuk walur itu paling kasar, batangnya itu kasar. Jadi kalau dipegang itu kasar dan cenderung agak seperti bulu besar gitu. Itu walur. Kalau suwek itu hampir sama dengan walur tetapi lebih kasar walur. Itu kalau batangnya antara suwek dan walur itu hampir mirip, tapi kalau walur ukurannya lebih gede dan cenderung lebih besar untuk lebih kasar untuk batangnya. Jadi itulah yang membedakan dari batangnya. Dan waktu itu juga banyak pertanyaan tentang bentuknya daun atau perantingannya. Jadi kalau porang itu daunnya agak lebar sedang, tapi cenderung lebih besar daripada yang lain. Dan di setiap pangkalnya kalau sudah usia 2,5 bulan itu setiap pangkal itu pasti ada merah-merah calon bubil, bahkan akan menjadi bubil atau katak calon bibit. Itu bedanya. Untuk porang pasti ada bubilnya, kalau non porang itu enggak ada. Jadi kalau walur itu cenderung daunnya agak rimpe, agak kecil-kecil. Untuk suwek juga hampir sama dengan walur. Untuk iles-iles itu daunnya lebih agak cenderung gelap. Jadi agak ke coklat-coklat hitam seperti itu. Jadi waktu itu secara visual itu bahkan kita juga membuka kelas lur. Membuka kelas PPCI di grup WhatsApp. Akhirnya terciptalah banyak grup mulai dari Sumatera. Itu waktu itu ada Sumatera Raya, ada PPCI Sumatera Selatan, ada PPCI Lampung, dan petani PPCI Sumatera. Terus untuk Kalimantan itu ada PPCI Kaltim dan juga ada kompor PPCI Kalsel. Dan untuk Sulawesi ada Sulawesi Raya. Untuk NTT NTB bahkan Timur ada PPCI sekolah PPCI NTT NTB. Ada juga PPCI Bali. Dan untuk Jawa banyak sekali, ada PPCI Jateng Jatim, ada PPCI Sejawa, ada PPCI Jateng, ada PPCI Jabar Banten, ada PPCI Jabotabek, dan masih banyak lagi. Dan hingga sekarang grup-grup itu masih lestari dan sebagai alat komunikasi kita. Jadi dari situlah kita ada waktu itu. Nah, setelah itu banyak pertanyaan cara tanam.
Jadi kita memberikan metode banyak pilihan, mulai dari tanam semi liar atau tanam ala tradisional yang tidak olah tanah, tanpa olah tanah, dan perawatan juga sangat sederhana, minim biaya seperti itu. Untuk pupuk pun menggunakan pupuk alam ataupun pupuk bikinan sendiri, POC maupun pupuk organik padat. Dan ada juga yang memakai perawatan insentif, misalnya pakai paranet, pakai mulsa, dan pengairan yang cukup. Bahkan ada yang pakai paralon pengairan sistem impus itu sah-sah saja. Dan ada juga yang semi, jadi tumpang sari dengan tumbuhan yang lain, ataupun di bawah naungan ataupun tanpa naungan, termasuk MDPL dan pH tanah waktu itu yang banyak dipertanyakan, pH tanah. Dan untuk cara tanam pun bervariasi, termasuk jarak tanam secara teknis. Jarak tanam itu ya juga ada yang jarak sedang, jarak lebar, dan tergantung dari bibit yang digunakan. Jadi waktu itu bibit yang digunakan memakai umbi atau memakai umbi mini atau memakai katak atau memakai bunga spora. Itu tergantung yang digunakan, jarak tanamnya berbeda-beda dan cara tanamnya pun variatif lah. Jadi waktu itu kita juga membuka konsultasi lur. Jadi konsultasi jam 8 malam sampai los lah. Biasanya sampai jam 1 begitu. Dan itu terjadi di tahun 2019 dan tahun 2020. Jadi PPCI itu untuk mendorong dan mengajak tanam porang, kampanye porang itu luar biasa waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu banyak saudara-saudara kita dari senusantara itu datang ke PPCI, bahkan belajar secara langsung, dan juga mereka akhirnya tanam atau menjadi petani porang hingga sekarang. Nah, terus apa yang terjadi sekarang lor? Sekarang ini sudah musim tanam tahun 2022. Bahkan ini sudah bulan 4 akhir, hampir bulan Mei, dan hampir puasa berakhir dan hampir juga lebaran. Untuk saat sekarang ini banyak yang japri, malah lucu, bukan konsultasi cara tanam, konsultasi pasar dan sebagainya. Malah sekarang ini banyak yang berkeluh kesah. Jadi sinekur sambat, karena apa? Sekarang ini ada penurunan harga. Itu penurunan harga yang disebabkan berbagai sebab, yaitu karena juga sekarang itu harus registrasi, terus pabrik belum buka, dan juga ada, walaupun sudah ada yang beli, harganya juga masih masih murah lah seperti itu. Karena juga kadar air masih tinggi dan musim hujan masih terus. Jadi masih sekarang ini banyak yang pertanyaan-pertanyaan galau atau curhat-curhat yang alay lah. Jadi curhat-curhat berkeluh kesah, menyatakan bangkrut, beli bibit mahal, sekarang harga jualnya anjlok dan sebagainya. Padahal anjlok ini juga dialami oleh petani sawit juga. Kemarin petani sawit harganya anjlok, terus setelah itu harga CPO tinggi lagi setelah ada penghentian ekspor sementara, akhirnya anjlok lagi. Jadi naik turunnya harga di komoditi itu sebenarnya hal biasa, dan tetapi juga luar biasa dampaknya gitu loh. Luar biasa karena apa? Biaya tanam itu tinggi untuk tenaga kerja, terus biaya rawat juga luar biasa tinggi, juga biaya pupuk itu juga tinggi, bahkan pupuk mulai langka. Kita banyak menggunakan pupuk alternatif atau bikinan sendiri karena porang cenderung harusnya pakai organik gitu, tanaman pakai organik.
karena sesuai dengan kebutuhan pasar yang dibutuhkan adalah organik gitu. Jadi itu banyak kendala dan yang dihadapi petani, modal yang sudah cukup besar, bahkan banyak yang menggunakan modal jasa dari keuangan bank ataupun program KUR ataupun program konvensional biasa. Jadi itu jadinya iso nyarutang opora atau kembali ke modal atau tidak lah, itulah. Jadi saran kami ya kalau jual usahakan pas harga tinggi. Harga tinggi itu kapan? Biasanya musim kemarau bulan 8 9. Jadi sambil kita tunggu siklusnya, biasanya itu kalau normal dari rendah naik naik naik. Tapi kita tidak tahu hukum pasar, karena hukum pasar itu bisa naik turun gitu. Jadi semoga dulur-dulur tetap semangat untuk mengembangkan porang dan jangan putus asa terus sampai porang dibuang ataupun dilempar kali dan sebagainya seperti yang di status-status itu. Saya pikir berapapun hasilnya kita syukuri, insya Allah nanti akan menjadi berkah. Kalau berkah bisa untuk modal isi lodong lur, untuk modal lebaran, karena lebaran sebentar lagi. Itu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.